Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan, karena begitu banyak limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ke-10 Ramadan ini kita masih diberikan kekuatan, keimanan, serta kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Selanjutnya, sholawat beriring salam mari kita haturkan, mari kita sanjungkan kepada baginda alam, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh dan pelopor dai di seluruh dunia yang tidak pernah lelah, yang tidak pernah pamrih, terus berjuang sampai akhir hayat. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membagi pengetahuan tentang bagaimana sih cara kita agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Tentunya 10 hari ke belakang sudah banyak ustadz, sudah banyak kiai, serta dai-dai yang menyampaikan tausiah-tausiah serta pesan-pesan agung yang disampaikan kepada kita. Pesan itu tak lain untuk meningkatkan pribadi kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih bisa diterima secara syariat. Jemaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang bisa membuat seseorang puasanya menjadi puasa yang berkualitas. Yang pertama adalah ikhlas dalam berpuasa. Seseorang bisa dikatakan ikhlas menjalankan puasa apabila dia persiapkan puasanya secara penuh, apabila dia laksanakan puasanya sesuai dengan syariat, tanpa ada keluhan ketika menjalankan ibadah puasa tersebut. Ketika sahur, dia sahur secara normal. Ketika buka puasa pun dia puasa, dia buka secara normal tanpa berlebihan. Dan yang terpenting adalah dia niatkan puasanya dengan ikhlas dan dengan niat yang baik. Tentunya berlandaskan dengan ibda'u bihusnin niyah. Niatkanlah sesuatunya dengan sesuatu yang baik. Apabila sesuatu diniatkan dengan baik, insya Allah apa yang akan dia dapatkan berupa feedback pahalanya akan menjadi baik pula. Begitupun sebaliknya, apabila seseorang berpuasa tanpa dibingkai dengan keikhlasan, maka puasanya hanya menjadi puasa yang menahan lapar dan dahaga saja. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam sebuah keterangan yang menerangkan bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak di antara orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala apapun, illal ju' wal 'atash, kecuali lapar dan dahaga saja. Jadi dari mulai terbit matahari sampai dengan terbenamnya tidak ada pahala di dalamnya. Hanya menahan rasa dahaga dan lapar. Hanya keletihan yang orang tersebut dapatkan. Tapi pahalanya nol. Tidak mendapatkan apa-apa. Maka dari itu, keikhlasan adalah ruh dari setiap amal. Amal yang tanpa didasari dengan keikhlasan, hasilnya nol. Hasilnya hanya keletihan yang dia dapat. Tidak ada feedback yang positif berupa ganjaran, berupa pahala. Karena dia
tidak ikhlas. Selanjutnya, seseorang apabila ingin puasanya menjadi puasa yang berkualitas adalah yang dia berpuasa dengan cara mempuasakan tubuhnya. Seluruh anggota tubuhnya dia puasakan. Selanjutnya dia puasakan juga pikirannya. Selanjutnya dia puasakan pula hatinya. Lantas, seperti apa sih seseorang yang mempuasakan seluruh anggota tubuhnya? Ya, seseorang yang mempuasakan seluruh anggota tubuhnya seperti layaknya kita berpuasa. Menahan dari makan dan minum, menahan dari godaan-godaan makanan yang sangat lezat sepertinya, yang siap disantap, menahan dari ghibah, dari membicarakan orang. Ini yang sulit. Mempuasakan seluruh badan, seluruh anggota tubuh kita dari menahan lapar dan haus mudah. Tapi menahan anggota tubuh kita yang satu berupa lisan supaya tidak menggibah, supaya tidak membicarakan orang lain, sangat sulit. Sulit sekali. Apabila hal ini tidak dikerjakan, puasa sama puasa tapi tetap membicarakan orang lain, maka puasanya tidak berpahala. Hanya lapar dan haus saja. Masuk ke dalam dalil yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Selanjutnya, mempuasakan pikiran. Mempuasakan pikiran ketika di bulan suci Ramadan adalah mengendalikan pikiran kita dari fantasi-fantasi yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Pikiran-pikiran yang dilarang oleh syariat. Tentunya pikiran-pikiran yang negatif di dalamnya. Contohnya, lihat tetangga beli kulkas pada saat bulan suci Ramadan. Hatinya menjadi iri, pikirannya menjadi negatif. Wah, itu kayaknya kulkas itu dapat nyolong gitu. Atau beli kulkas dia. Beli kulkasnya sih baru, tapi uangnya dapat ngutang gitu. Itu adalah pikiran yang negatif. Atau nauzubillah min dzalik, memikirkan sesuatu yang bersifat pornografi atau porno aksi sudah sangat dilarang. Hal itu bisa merusak puasa. Puasanya bisa jadi tidak batal, tetapi pahalanya tidak ada. Pahalanya menjadi terhapus. Oleh karena dia berpuasa hanya badannya saja, tapi pikirannya tidak dipuasakan. Selanjutnya, puasa hati. Mempuasakan hati. Nah ini, puasa hati merupakan tingkatan yang paling sulit. Boleh jadi badannya berpuasa, pikirannya dia bingkai, tetapi hatinya masih ngegerundek. Hatinya masih memikirkan, hatinya masih merasa sesuatu yang tidak layak dia rasa. Tidak bisa mengendalikan dengki, tidak bisa mengendalikan iri, tidak bisa mengendalikan hasud, maka puasanya menjadi sia-sia. Makanya wajar para ulama membagi tingkatan seseorang berpuasa ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, puasanya orang yang orang awam, yang hanya puasa menahan lapar dan dahaga saja. Yang kedua, puasanya orang-orang yang khawas, yang khusus, yang berpuasa dengan segala daya dan upaya, jiwa raga dia puasakan. Ini adalah puasanya para kiai, puasanya para wali. Yang ketiga, puasa yang paling tinggi adalah puasanya khawasul khawas. Puasa orang yang sangat khusus. Siapa itu? Puasanya para nabi. Maka puasa ini sangat tinggi tingkatannya, sulit untuk kita raih. Tapi bukan berarti kita harus menyerah. Terus berusaha maksimalkan puasa kita, terus berusaha maksimalkan syariat kita, terus berusaha menjalankan udkhulu fisilmi kafah. Apabila kita telah
ikhlas berpuasa. Apabila tubuh kita sudah kita puasakan, pikiran kita sudah ikut kita puasakan, dan hati kita ikut berpuasa, insya Allah di hari lebaran nanti kita akan terlahir menjadi pribadi yang fitri kembali, pribadi yang suci kembali, seperti sucinya seorang bayi yang baru lahir. Demikian sekelumit tausiah dari saya, dari seorang hamba yang fakir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.